Ksattigarbha Bodhisattva Purwa Pranidhana Sutra Bagian 2. Bab 5. Nama-nama neraka. Pada saat itu Samantabhadra Bodhisattva Mahasatwa berkata kepada Ksattigarbha Bodhisattva, "Yang Arya, demi dewa, naga, dan 4 kelompok, serta makhluk hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang, sebutkanlah dunia saha, serta tempat balasan karma makhluk hidup Jambudipa yang menderita karena dosa, nama neraka dan balasan karma jahat, supaya makhluk hidup di masa yang akan datang pada waktu lenyapnya dharma mengerti balasan karma." Ksattigarbha menjawab, "Yang Arya, kini aku mengandalkan kekuatan dari Buddha serta kekuatanmu. Akan aku uraikan secara singkat nama-nama neraka serta balasan dosa dan kejahatannya. Yang Arya, Jambudwipa sebelah timur ada sebuah gunung bernama Cakrawala. Gunung tersebut gelap gulita. Tiada sinar matahari maupun bulan. Di situ ada sebuah neraka yang sangat besar, namanya Anatraya. Ada lagi sebuah neraka namanya Awici. Selain itu, ada lagi neraka yang namanya 4 sudut. Ada lagi neraka namanya pisau terbang. Ada lagi neraka namanya panah api. Ada lagi neraka namanya gunung penjepit. Ada lagi neraka namanya tombak penembus. Ada lagi neraka namanya kereta besi. Ada lagi neraka namanya ranjang besi. Ada lagi neraka namanya sapi besi. Ada lagi neraka namanya baju besi. Ada lagi neraka namanya 1000 pisau. Ada lagi neraka namanya keledai besi. Ada lagi neraka namanya tembaga cair. Ada lagi neraka namanya memeluk pilar. Ada lagi neraka namanya api berkobar. Ada lagi neraka namanya membajak lidah. Ada lagi neraka namanya memotong kepala. Ada lagi neraka namanya membakar kaki. Ada lagi neraka namanya mencungkil mata. Ada lagi neraka namanya biji besi. Ada lagi neraka namanya perselisihan. Ada lagi neraka namanya kapak besi. Ada lagi neraka namanya penuh kebencian." Ksattigarbha berkata, "Yang Arya, di dalam Cakrawala terdapat neraka-neraka yang demikian. Banyaknya tak terhingga. Di samping itu ada lagi neraka yang bernama neraka meratap, neraka pencabut lidah, neraka kotoran dan air seni, neraka kunci tembaga, neraka gajah api, neraka anjing api, neraka kuda api, neraka sapi api, neraka gunung api, neraka batu api, neraka ranjang api, neraka balok api, neraka elang api, neraka gergaji gigi, neraka mengupas kulit, neraka peminum darah, neraka pembakar tangan, neraka pembakar kaki, neraka menusuk, neraka rumah api, neraka rumah besi, neraka serigala api, dan lain-lain neraka. Di antara masing-masing neraka terdapat lagi neraka-neraka kecil. Ada yang 1 atau 2 atau 3
atau 4, hingga ratusan ribu jumlahnya, dengan nama yang berbeda-beda. Sitigarbha Bodhisattva memberitahukan kepada Samantabhadra Bodhisattva, "Yang Arya, ini semua adalah makhluk hidup Jambudwipa yang berbuat jahat dan mendapat balasan karma. Kekuatan karma adalah sangat besar, bisa menandingi Gunung Semeru, juga bisa menandingi dalamnya lautan, bisa menghalangi jalan menuju Buddha. Oleh karena itu, makhluk hidup janganlah meremehkan kejahatan yang kecil dan menganggap tidak berdosa. Setelah meninggal akan menerima balasan yang setimpal. Ayah dan anak adalah sangat dekat, tetapi karmanya berbeda. Walaupun berjumpa, juga tidak bisa saling menggantikannya untuk menerima karma. Kini aku mengandalkan kekuatan Buddha, membicarakan keadaan hukuman dalam neraka. Mohon Yang Arya mendengarkannya." Samantabhadra menjawab, "Aku telah lama mendengar balasan 3 kejahatan tubuh, mulut, dan pikiran. Semoga Yang Arya membabarkannya, agar di masa yang akan datang, pada masa berakhirnya Dharma, segala makhluk hidup yang berbuat jahat bisa mendengar pembabaran dari Yang Arya, lalu berlindung pada Buddha." Sitigarbha berkata, "Yang Arya, balasan dosa di neraka adalah demikian. Ada neraka yang mengambil lidah orang yang berdosa dan dibajak oleh sapi. Ada neraka yang mengambil hati orang yang berdosa dan dimakan oleh yaksa. Ada neraka yang memasak orang yang berdosa dalam kuali yang mendidih. Ada neraka yang menyuruh orang yang berdosa untuk memeluk pilar yang panas. Ada neraka yang membakar orang yang berdosa dengan api. Ada neraka yang dingin penuh dengan es. Ada neraka penuh dengan kotoran dan air seni. Ada neraka terdapat tongkat terbang. Ada neraka terdapat tombak api. Ada neraka pemukul dada. Ada neraka membakar tangan dan kaki. Ada neraka melilit dengan ular besi. Ada neraka dikejar dan digigit oleh anjing besi. Ada neraka menunggang keledai besi. Yang Arya, inilah balasan-balasan di dalam neraka. Masing-masing neraka terdapat ratusan ribu alat hukuman, semuanya dari tembaga, besi, batu, dan api. 4 macam benda ini diakibatkan oleh karmanya masing-masing. Jika harus menjelaskan hukuman dalam neraka secara terperinci, setiap neraka mempunyai ratusan ribu penderitaan. Apalagi banyak macam neraka. Kini aku mengandalkan kekuatan Buddha serta pertanyaan Yang Arya menjelaskannya secara singkat. Bila menjelaskan secara terperinci, maka berkalpa-kalpa tidak akan habis. Bab 6. Pujian Tathagata. Pada saat itu, dari tubuh yang mulia memancarkan cahaya yang maha terang, menerangi berjuta-juta alam dunia Buddha yang jumlahnya bagaikan pasir sungai Gangga, dan mengeluarkan suara yang keras, memberitahukan kepada semua dunia Buddha, para bodhisattva mahasatwa, serta para dewa, naga, setan, makhluk suci, manusia, dan yang bukan manusia. Dengarkanlah hari ini
aku memuji Siti Garba Bodhisattva Mahasatwa di 10 penjuru dunia, menampilkan semangat welas asih yang luar biasa untuk menolong dan menyelamatkan segala penderitaan dosa. Setelah aku parinirwana, kalian para bodhisattva mahasatwa, serta dewa, naga, setan, makhluk suci, dan lainnya harus berupaya melindungi sutra ini agar semua makhluk hidup mencapai kebahagiaan nirwana. Setelah selesai berbicara di dalam persamuan, ada seorang bodhisattva bernama Samantawistara mengatupkan kedua telapak tangan dan dengan hormat berkata kepada Buddha, "Hari ini kami melihat Yang Mulia memuji Siti Garba Bodhisattva yang memiliki daya kebajikan dan kekuatan yang luar biasa dan dahsyat. Mohon Yang Mulia demi makhluk hidup di masa yang akan datang, pada masa berakhirnya Dharma, babarkanlah manfaat yang diberikan oleh Siti Garba Bodhisattva kepada manusia dan dewa tentang hukum karma, agar para dewa, naga, dan 8 kelompok makhluk suci lainnya, serta makhluk hidup di masa yang akan datang, bisa mendengar dan menerima ajaran Buddha." Pada saat itu, Yang Mulia memberitahukan kepada Samantawistara Bodhisattva serta 4 kelompok, "Dengarkanlah baik-baik. Aku akan menjelaskan secara singkat kepada kalian tentang manfaat dan berkah kebajikan Siti Garba Bodhisattva." Samantawistara berkata, "Yang Mulia, dengan senang hati kami mendengarkannya." Buddha memberitahukan kepada Samantawistara Bodhisattva, di masa yang akan datang, jika ada umat pria dan umat wanita mendengar nama Siti Garba Bodhisattva Mahasatwa atau mengatupkan kedua telapak tangan, memuji, memuja, memberi hormat, dan merenungkannya, maka orang tersebut akan terhapus karma buruknya selama 30 kalpa. Samantawistara, jika ada umat pria dan umat wanita melukis dan menggambarnya atau menggunakan tanah, batu, dan mengecatnya menggunakan emas, perak, tembaga, besi, membuat wujud bodhisattva ini, menghormati dan memujanya, maka orang tersebut akan terlahir 100 kali di surga Trayastrimsa dan selamanya tidak jatuh ke alam sengsara. Jika pahala surgawinya telah habis, mereka akan terlahir di alam manusia sebagai raja yang berkuasa. Jika ada wanita yang tidak ingin dilahirkan sebagai perempuan, dengan tulus memuja gambar atau rupang Siti Garba Bodhisattva serta rupang yang terbuat dari tanah, batu, tembaga, besi, dan lain-lainnya, tiap hari terus-menerus tanpa berhenti dengan menggunakan bunga, dupa, minuman, makanan, baju, sutra warna-warni, panji-panji, uang, perhiasan, dan lainnya sebagai persembahan, maka wanita tersebut setelah berakhir masa ini sebagai wanita selama berjuta-juta kalpa tidak akan terlahir di dunia yang ada wanita, apalagi terlahir sebagai wanita, kecuali disebabkan oleh ikrar welas asih ingin menjadi wanita guna menuntun makhluk hidup. Berkat pujaan pada Siti Garba serta kekuatan pahalanya, maka berjuta-juta kalpa lamanya
tidak akan terlahir sebagai wanita. Di samping itu, Samanta Wistara, bila ada wanita yang tidak puas karena berwajah jelek dan banyak penyakit, asalkan di depan rupang Stigarbha dengan tulus memuja, maka dalam waktu sebentar saja orang tersebut berjuta-juta kalpa akan dilahirkan dengan wajah yang sempurna. Jika wanita yang jelek tadi tidak bosan dengan tubuh wanita, maka berjuta-juta kalpa akan terlahir sebagai raja wanita atau istri raja, putri bangsawan, putri pembesar, dengan tubuh yang sempurna, wajah yang cantik dan segar. Inilah pahala memuja Stigarbha Bodhisattva. Di samping itu, Samanta Wistara, jika ada umat pria dan umat wanita di depan rupang Bodhisattva memainkan musik serta menyanyikan lagu pujaan, mempersembahkan dupa dan bunga, bahkan mendorong kepada seseorang atau banyak orang untuk berbuat serupa, maka orang tersebut di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, siang malam selalu dilindungi oleh ratusan makhluk halus, mencegah berita buruk terdengar olehnya, apalagi membiarkan dirinya mengalami kecelakaan. Di samping itu, Samanta Wistara, di masa yang akan datang, jika ada orang jahat atau makhluk halus yang jahat melihat ada umat pria dan umat wanita yang menghormati, memberi pujaan, memuji dan memuja rupang Stigarbha Bodhisattva, lalu mereka menghina, memfitnah dan mengatakan perbuatan yang demikian itu tidak ada pahalanya, juga tidak berguna, atau menertawakan secara terang-terangan, atau menghina di belakang, atau mendorong orang bersama-sama berbuat jahat, atau seorang berbuat jahat, atau banyak orang berbuat jahat, bahkan timbul sekejap pikiran menghina dan memfitnah. Orang yang demikian akan mendapatkan balasan penderitaan sampai sesudah nirwananya Buddha yang ke-1000. Balasan dosa menghina dan memfitnah berada di neraka Awici, menderita hukuman yang sangat berat. Sesudah melewati kalpa, ini akan terlahir sebagai setan kelaparan hingga beribu kalpa, lalu dilahirkan sebagai binatang hingga 1000 kalpa, barulah terlahir sebagai manusia. Walaupun dilahirkan sebagai manusia, akan miskin dan berkedudukan rendah dengan tubuh yang tidak sempurna. Banyak karma buruk datang mempengaruhinya. Tidak lama kemudian kembali lagi ke alam sengsara. Oleh karena itu, Samanta Wistara, menghina dan memfitnah orang yang memberi pujaan akan mendapatkan balasan yang demikian. Apalagi mereka sendiri juga memiliki pandangan yang jahat dan merugikan. Di samping itu, Samanta Wistara, bila di masa yang akan datang ada pria dan wanita yang berbaring lama di atas ranjang, hidup sengsara, mati pun tidak dapat, atau malam bermimpi setan jahat, bahkan arwah keluarga, atau melewati jalan yang berbahaya, atau selalu bermimpi buruk, berjalan bersama-sama setan dan makhluk halus. Siang dan malam mimpi ini berlanjut terus-menerus, sangat menderita dan tertekan dalam kehidupan. Semua ini disebabkan oleh karma buruk di masa yang lalu belum terbayar, sehingga sulit meninggal maupun disembuhkan.
Mata orang biasa tidak bisa mengetahuinya, asalkan di depan rupang para Buddha Bodhisattva membaca sutra ini satu kali dengan suara yang keras, atau ambil barang kesayangan orang yang sakit, atau baju, permata, taman, rumah, di depan orang yang sakit, dengan suara yang keras berkata, "Aku atas nama orang yang sakit ini, di depan sutra dan rupang, memberikan barang-barang ini, atau mempersembahkan sutra dan rupang, atau membuat rupang Buddha Bodhisattva, atau membuat stupa wihara, atau menyalakan lampu minyak, atau memberi dana kepada sangha." Demikianlah membacanya sampai 3 kali dengan suara yang keras, supaya orang yang sakit ini bisa mendengarnya. Jika kesadaran orang yang sakit ini telah hilang dan napasnya telah berhenti, maka selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, hingga 7 hari, mengucapkannya dengan suara yang keras, membaca sutra dengan suara yang keras, maka orang yang meninggal ini akan terbebas dari segala karma buruk yang telah dilakukannya selama hidupnya. Bahkan kelima dosa berat bisa bebas selamanya. Dia akan dilahirkan dan mengetahui kehidupan di masa yang lampau. Apalagi jika umat pria dan umat wanita menyalin sutra ini sendiri, atau mengajari orang menyalin, atau melukis sendiri rupang bodhisattva, bahkan mengajari orang lain melukis, pasti akan mendapatkan balasan pahala yang sangat besar. Oleh karena itu, Samanta Wistara, jika melihat orang yang membaca dan melafalkan sutra ini, bahkan hanya dengan sekejap saja memuja sutra ini atau menghormatinya, engkau harus menggunakan berbagai macam upaya untuk mendorong orang tersebut supaya giat dan jangan mundur. Bisa mendapatkan berjuta-juta pahala yang tidak terbayangkan di masa yang akan datang dan di masa sekarang. Di samping itu, Samanta Wistara, bila di masa yang akan datang para makhluk hidup, baik dalam mimpi maupun tidur, melihat setan dan makhluk halus, bahkan bermacam-macam bentuk, ada yang sedih atau yang menangis, atau yang muram, atau yang mengeluh, atau yang takut, atau yang ngeri, itu semua adalah orang tua pada waktu 1 kehidupan, 10 kehidupan, 100 kehidupan, 1000 kehidupan yang lampau. Saudara-saudara, suami istri, dan familinya berada di alam sengsara dan belum bebas. Mereka tidak mempunyai pelindung untuk membebaskannya. Maka mereka terpaksa datang memberitahukan kepada keluarganya untuk menciptakan upaya supaya bebas dari alam sengsara. Samanta Wistara, gunakanlah kekuatanmu memberitahukan kepada keluarganya supaya di depan rupang para Buddha Bodhisattva dengan hikmat membacakan sutra ini, atau meminta orang membacakannya dengan jumlah 3 kali atau 7 kali. Dengan demikian, maka keluarga yang berada di alam sengsara setelah selesai membacakan sutra ini beberapa kali akan mendapatkan kebebasan. Bahkan dalam tidur dan mimpi, selamanya tidak akan terlihat lagi. Di samping itu, Samanta Wistara, bila di masa yang akan datang ada orang-orang yang berkedudukan rendah
atau budak laki, atau budak perempuan. Bahkan orang-orang yang tidak mendapatkan kebebasan menyadari karma yang lalu ingin bertobat dengan tulus memuja rupang Sitigarbha Bodhisattva, bahkan 1 hingga 7 hari melafalkan nama Bodhisattva dan bisa memenuhi 10.000 kali. Orang yang demikian selesai berakhirnya kehidupan ini, maka berjuta-juta kehidupan yang akan datang selalu dilahirkan dalam kehormatan dan kejayaan, tidak akan mengalami penderitaan di 3 alam sengsara. Di samping itu, Samanta Wistara, bila di masa yang akan datang di dalam Jambudwipa ada satria, brahmana, sesepuh, upasaka, dan lainnya, serta berbagai keluarga dan suku, mendapatkan seorang bayi yang baru lahir, baik laki-laki maupun perempuan, selama 7 hari sebelum kelahiran, harus membaca sutra yang luar biasa ini dan melafalkan nama Bodhisattva memenuhi 10.000 kali, maka bayi yang baru lahir, baik laki-laki maupun perempuan, yang seharusnya mempunyai balasan malapetaka di masa yang lalu, akan bebas dan mudah dibesarkan dan berumur panjang. Bila dia ditakdirkan hidup bahagia, maka kebahagiaan akan bertambah. Demikian juga umurnya. Di samping itu, Samanta Wistara, bila makhluk hidup di masa yang akan datang, setiap bulan pada tanggal 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, dan 30. Pada hari-hari ini, semua dosa akan dinilai untuk menentukan berat dan ringan. Makhluk hidup di Jambudwipa, gerak-gerik dan pikirannya, hampir semuanya adalah karma dan dosa. Apalagi perbuatan seperti membunuh, mencuri, berzinah, berbohong. Ratusan ribu dosa ini bisa dalam 10 hari suci ini di depan rupang para Buddha Bodhisattva atau orang suci membacakan sutra ini 1 kali, maka timur, barat, selatan, utara, dalam 1 yojana tidak akan ada malapetaka yang tinggal di rumah ini, yang tua maupun yang muda, yang sekarang maupun yang akan datang, dalam ratusan ribu usia, selamanya terhindar dari alam sengsara. Jika bisa dalam 10 hari suci ini membacanya 1 kali, maka di masa sekarang yang tinggal di rumah ini tidak akan mengalami kecelakaan. Pakaian dan makanan berlimpah. Oleh karena itu, Samanta Wistara, ketahuilah, Sitigarbha Bodhisattva memiliki berjuta-juta yang sulit diucapkan kekuatan gaib yang luar biasa dan bermanfaat. Makhluk hidup di Jambudwipa dan Bodhisattva ini mempunyai ikatan jodoh yang sangat kuat. Jika makhluk hidup mendengar nama Bodhisattva dan melihat rupang Bodhisattva, bahkan hanya mendengar sutra ini 3 kata, 5 kata, atau 1 gata, 1 bait, maka mereka akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini. Di masa yang akan datang, ratusan ribu kelahiran selalu mendapatkan rupa yang bagus, terlahir dalam keluarga yang kaya dan terhormat. Pada saat itu, Samanta Wistara Bodhisattva, setelah selesai mendengarkan Buddha Tathagata memuji Sitigarbha Bodhisattva
bersujud dan mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata, "Yang mulia, aku telah lama mendengar bodhisatwa ini memiliki kekuatan gaib yang demikian dan tidak terbayangkan, serta maha ikrarnya demi makhluk hidup yang akan datang. Supaya mengetahui kebaikan, maka aku dengan sengaja bertanya kepada Tathagata, Yang mulia, apakah nama sutra ini dan bagaimana caranya aku menyebarkannya?" Buddha memberitahukan kepada Samantawistara, sutra ini memiliki 3 nama. Yang pertama bernama Ikrar Utama Sitigarbha. Yang kedua bernama Perilaku Utama Sitigarbha. Yang ketiga bernama Jalan Kekuatan Utama Sitigarbha. Karena jodoh bodhisatwa ini selama berkalpa-kalpa lamanya telah membuat ikrar yang maha berat untuk menyelamatkan makhluk hidup. Oleh karena itu, kalian harus menyebarluaskan sutra ini sesuai dengan ikrarnya. Setelah selesai mendengar ini, Samantawistara mengatupkan kedua telapak tangan dengan hormat, memberi hormat lalu mengundurkan diri. Bab 7. Manfaat bagi yang hidup dan yang meninggal. Pada saat itu, Sitigarbha Bodhisatwa berkata kepada Buddha, "Yang mulia, aku melihat makhluk hidup di Jambudwipa, setiap pikiran dan perbuatannya tidak terlepas dari dosa dan mudah kehilangan pahala. Banyak yang mundur dari niat suci semula. Jika bertemu dengan hal-hal yang buruk, pengaruhnya semakin bertambah. Orang-orang yang demikian bagaikan lumpur dibebani batu yang berat dan dipikul orang. Makin lama makin berat. Langkah kakinya semakin terjerumus mendalam. Jika bisa bertemu dengan orang yang bijaksana, membantu meringankan beban atau menghilangkan beban, orang yang bijaksana itu harus memiliki kekuatan, memberi bimbingan supaya menempuh jalan yang benar dan jalan yang datar. Jangan mengulangi lagi jalan yang berbahaya. Yang mulia, karma buruk makhluk hidup awalnya hanya sedikit, namun lama-kelamaan menjadi tak terhingga. Makhluk hidup yang mempunyai karma yang demikian pada waktu meninggal, orang tua dan keluarganya harus menciptakan pahala bagi mereka yang akan meninggal, atau menggantungkan panji payung dan menyalakan lampu minyak, atau membacakan sutra ini, atau memberi pujaan di depan rupang Buddha atau rupang para suci. Bahkan melafalkan nama Buddha Bodhisatwa dan Paceka Buddha dengan mengucapkan satu nama Buddha yang bisa masuk ke dalam telinga orang yang akan meninggal, atau masuk ke dalam kesadaran orang yang akan meninggal, maka makhluk hidup tersebut yang melakukan karma buruk, menurut pembalasannya seharusnya terjerumus dalam alam sengsara. Oleh karena keluarganya berbuat pahala demi orang yang akan meninggal ini, maka karma buruk orang-orang yang akan meninggal ini bisa terhapus. Kalau bisa setelah orang itu meninggal selama 49 hari, keluarganya berbuat amal untuknya, maka orang yang akan meninggal itu akan selamanya terhindar dari alam sengsara dan lahir di surga, menikmati kebahagiaan. Bagi keluarganya yang sekarang ini juga mendapatkan manfaat yang sangat besar. Oleh karena itu, kini aku di depan Buddha
yang mulia serta dewa, naga, 8 kelompok, manusia dan bukan manusia, menasehati makhluk hidup di Jambudwipa. Pada waktu meninggal, janganlah membunuh dan membuat karma buruk. Janganlah berdoa pada setan dan makhluk halus atau minta tolong pada siluman. Apa sebabnya? Membunuh makhluk hidup, bahkan pemujaan tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali bagi orang yang meninggal. Sebaliknya, menimbulkan karma buruk dan bertambah berat. Bila di masa kehidupan yang akan datang atau di masa kehidupan sekarang, orang yang meninggal itu ditakdirkan hidup di antara dewa dan manusia, oleh karena para keluarganya berbuat karma buruk atas namanya, maka orang yang meninggal itu akan mengalami kesulitan. Dia akan terlambat lahir di tempat yang baik. Apalagi orang yang meninggal ini pada waktu hidup tidak pernah berbuat sedikit kebaikan, maka dia akan mengikuti balasan karma buruknya, jatuh ke alam sengsara. Lebih parah lagi, bila keluarganya menambah karma buruknya. Ini bagaikan ada orang datang dari tempat yang jauh, tidak makan selama 3 hari. Beban yang dipikul sangat berat. Tiba-tiba bertemu dengan tetangga yang memberi beban tambahan. Dengan demikian, bebannya akan bertambah berat. Yang mulia, aku melihat makhluk hidup di Jambudwipa. Bila mereka bisa dalam ajaran Buddha berbuat yang baik, sekecil sehelai rambut, setetes air, sebutir pasir, setitik debu, manfaat yang demikian akan diperoleh dirinya. Pada saat membicarakan hal itu, di dalam persamuan ada seorang sesepuh bernama Mahapratibana. Sesepuh ini telah lama mencapai Anupatika Dharma Sani, telah menyelamatkan 10 penjuru makhluk hidup. Tampil dalam tubuh sesepuh, mengatupkan kedua belah telapak tangan dengan hormat, bertanya kepada Ksitigarbha Bodhisattva, "Yang Arya, makhluk hidup di Jambudwipa setelah meninggal dunia, keluarganya berbuat amal atas namanya, bahkan menyediakan makanan vegetarian dan berbuat amal lainnya. Apakah orang yang meninggal ini akan mendapatkan manfaat dan bebas?" Ksitigarbha menjawab, "Sesepuh, kini aku demi makhluk hidup yang akan datang dan makhluk hidup sekarang ini, dengan mengandalkan kekuatan Buddha, secara singkat menjelaskannya. Sesepuh, di masa yang akan datang dan di masa sekarang, para makhluk hidup pada waktu meninggal di dunia, jika bisa mendengar satu nama Buddha atau satu nama Bodhisattva, satu nama Paceka Buddha, tanpa melihat apakah dia berdosa atau tidak berdosa, akan mendapatkan kebebasan. Bila ada laki-laki atau perempuan pada waktu masih hidup tidak berbuat baik dan banyak berbuat dosa, pada waktu meninggal keluarganya berbuat amal dan segala perbuatan suci atas namanya, maka dia akan menerima pahala 1/7 bagian, sedangkan yang 6 bagian pahala diterima oleh yang hidup. Oleh karena itu, umat laki-laki dan umat perempuan di masa yang akan datang dan di masa sekarang, selagi masih muda dan kuat, harus berbuat amal demi kebaikan diri sendiri. Setan Anitya sewaktu-waktu akan datang menjemput. Arwah yang melayang-layang belum menyadari
dosa dan rejeki. Dalam waktu 49 hari, bagaikan bisu dan tuli, atau di berbagai tempat, berdebat karma-karma yang telah dilakukannya. Setelah keputusan ditentukan, dia akan dilahirkan mengikuti karmanya. Selama belum mendapatkan kepastian, perasaannya sangat gelisah. Apalagi jika mengetahui harus jatuh ke alam sengsara. Orang yang meninggal itu arwahnya belum menerima keputusan. Selama 49 hari selalu berharap-harap. Keluarganya berbuat amal dan puja bakti untuk menolong dirinya. Setelah lewat 49 hari akan menerima keputusan sesuai karmanya. Kalau orang itu berdosa, akan dihukum hingga ratusan ribu tahun, tidak ada kebebasan. Jika dia berbuat 5 dosa berat, akan jatuh ke alam neraka besar. Beribu-ribu kalpa menderita. Di samping itu sesepuh, makhluk hidup yang berdosa demikian setelah meninggal, jika sanak keluarganya berbuat amal dengan menyediakan makanan vegetarian untuk membantunya, sebelum menyediakan makanan vegetarian dan saat menyediakan makanan vegetarian, air pencuci beras dan sayuran tidak sembarang buang di lantai. Bahkan makanan yang belum dipersembahkan terlebih dahulu kepada Buddha dan Sangha, janganlah dimakan terlebih dahulu. Kalau melanggar dan tidak memenuhi syarat, maka orang yang meninggal tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Jika memenuhi syarat persembahan kepada Buddha dan Sangha, maka orang yang meninggal akan menerima 1/7 bagian. Oleh karena itu, sesepuh, makhluk hidup di Jambudwipa, jika bisa demi orang tuanya, bahkan keluarganya yang meninggal, mempersembahkan sajian berupa vegetarian dengan hati yang tulus, orang yang demikian, baik yang hidup maupun yang meninggal, akan mendapatkan manfaat. Setelah selesai mengucapkan ini, di surga Trayastrimsa ada berjuta-juta nayuta setan dan makhluk suci. Tergugah tak terhingga hati bodhicitanya. Sesepuh Maha Praptibana bersujud memberi hormat dan mengundurkan diri. Bab 8. Pujian Raja Yama dan pengikutnya. Pada saat itu di dalam Maha Cakrawala ada Raja Setan yang jumlahnya tak terhingga. Bersama-sama Raja Yama datang di surga Trayastrimsa menghadap Buddha. Setan-setan yang bernama Raja Setan Maha Jahat, Raja Setan Aneka Kejahatan, Raja Setan Pertengkaran, Raja Setan Macan Putih, Raja Setan Macan Darah, Raja Setan Macan Merah, Raja Setan Malapetaka, Raja Setan Terbang, Raja Setan Kilat dan Petir, Raja Setan Bergigi Serigala, Raja Setan Bermata Seribu, Raja Setan Pemakan Binatang, Raja Setan Pemikul Batu, Raja Setan Berita Buruk, Raja Setan Penyebar Bencana, Raja Setan Makanan, Raja Setan Kekayaan, Raja Setan Binatang Piaraan, Raja Setan Pengurus Unggas, Raja Setan Binatang Buas, Raja Setan Penguasa Gunung, Raja Setan Kelahiran, Raja Setan Pengurus Usia, Raja Setan Penyakit, Raja Setan Bahaya, Raja Setan Bermata 3, Raja Setan Bermata 4, Raja Setan Bermata 5, Raja Setan Kiris, Raja Setan Maha Kiris, Raja Setan Kriksa, Raja Setan Maha Kriksa,
Raja Setan Anota, Raja Setan Maha Anota, dan Maha Raja Setan lainnya. Masing-masing bersama-sama ratusan ribu raja setan kecil. Semuanya tinggal di Jambudwipa. Masing-masing mempunyai tugas dan kedudukan. Para raja setan dan Raja Yama mengandalkan kekuatan Buddha dan Ksitigarbha Bodhisattva Mahasatwa di surga Trayastrimsa, berdiri di samping. Pada saat itu, Raja Yama bersujud dan mengatupkan kedua telapak tangannya, berkata kepada Buddha yang mulia, "Kami semua dan para raja setan mengandalkan kekuatan Buddha dan kekuatan Ksitigarbha Bodhisattva Mahasatwa bisa datang di persamuan besar surga Trayastrimsa, sehingga kami mendapatkan manfaat dan kebahagiaan. Kini aku mempunyai sedikit keraguan, ingin bertanya kepada Yang Mulia. Semoga Yang Mulia dengan welas asih menjelaskannya." Buddha memberitahukan kepada Raja Yama, "Silahkan bertanya, aku akan menjawabnya." Pada saat itu, Raja Yama memberi hormat kepada Yang Mulia dan menoleh kepada Ksitigarbha Bodhisattva, lalu berkata kepada Buddha, "Yang Mulia, aku melihat Ksitigarbha Bodhisattva di dalam 6 jalur kehidupan telah berupaya dengan ratusan ribu cara untuk menolong makhluk hidup yang menderita karena dosa tanpa merasa lelah. Maha Bodhisattva ini memiliki kekuatan gaib yang tak terbayangkan. Tetapi makhluk hidup setelah lepas dari hukuman tidak lama kemudian kembali jatuh ke alam sengsara lagi. Yang Mulia, Ksitigarbha Bodhisattva telah memiliki kekuatan yang luar biasa. Apa sebabnya makhluk hidup tetap tidak berlindung kepadanya dan menempuh jalan yang benar supaya selamanya memperoleh kebebasan? Mohon Yang Mulia menjelaskannya kepada kami." Buddha berkata kepada Raja Yama, "Makhluk hidup di Jambudwipa sifatnya keras, sulit diubah dan sulit ditundukkannya. Maha Bodhisattva ini dalam ratusan ribu kalpa berulang-ulang menyelamatkannya, makhluk hidup ini, supaya mereka secepatnya memperoleh kebebasan. Orang-orang yang menerima hukuman dosa bahkan yang jatuh ke alam yang maha sengsara. Bodhisattva berusaha mencabut akar karma buruk mereka dan membimbing mereka supaya mengetahui kehidupan masa lalunya. Oleh karena makhluk hidup di Jambudwipa terikat karma buruk yang berat, berulang-ulang keluar masuk dalam jalur kehidupan, sehingga membutuhkan bodhisattva untuk menyelamatkan mereka dalam waktu berkalpa-kalpa. Bagaikan ada orang yang tersesat dalam perjalanan pulang ke rumahnya, salah masuk ke jalan yang berbahaya. Di dalam jalan yang berbahaya itu penuh dengan yaksa, harimau, serigala, singa, ular berbisa, dan kalajengking. Orang yang tersesat itu di dalam jalan yang berbahaya segera akan mengalami kecelakaan. Kemudian ada seorang bijak yang berilmu dan dapat mencegah racun, bahkan yaksa dan makhluk jahat. Tiba-tiba melihat orang yang tersesat itu akan masuk ke jalan yang berbahaya, lalu menghardiknya, "Hai laki-laki itu, apa sebabnya engkau masuk ke dalam jalan ini? Apakah engkau mempunyai cara untuk mengatasi makhluk jahat ini?" Orang yang tersesat itu tiba-tiba mendengar kata-kata itu, lalu sadar kalau jalan ini adalah berbahaya
lalu mengundurkan diri keluar dari jalan ini. Oleh karena dibimbing oleh sang bijak keluar dari jalan yang berbahaya, terlepas dari makhluk jahat dan menuju jalan yang baik, maka hidupnya menjadi tenang dan bahagia. Orang yang bijak itu berkata dan mengingatkan orang yang tersesat itu, "Mulai hari ini janganlah mengulangi jalan ini lagi. Bagi orang yang masuk ke jalan ini, sulit untuk bisa bebas dan akan mengorbankan jiwa." Orang yang tersesat itu merasa sangat berterima kasih. Waktu berpisah, sang bijak berpesan lagi, "Kalau bertemu dengan orang yang kau kenal atau pejalan kaki lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, katakanlah kalau jalan ini banyak racun dan kejahatan, dapat membahayakan jiwa. Janganlah membiarkan mereka mengorbankan jiwanya." Oleh karena Siti Garba Bodhisattva yang sangat welas asih menyelamatkan makhluk hidup yang menderita karena dosa dan dilahirkan di antara surga dan manusia untuk menikmati kebahagiaan, orang yang berdosa ini menyadari penderitaan karma buruk, bisa memperoleh kebebasan, tidak akan terjerumus lagi selamanya. Seperti orang yang tersesat itu, keliru masuk ke jalan yang berbahaya. Setelah bertemu dengan orang yang bijak, menuntunnya keluar, maka selamanya dia tidak akan masuk ke jalan itu lagi. Setiap kali bertemu dengan orang, dia akan menasehatinya, "Janganlah masuk ke jalan itu," dan mengatakan bahwa dirinya pernah tersesat kemudian mendapatkan kebebasan, maka tidak akan tersesat lagi. Jika mengulanginya lagi, tersesat ke jalan yang lalu yang berbahaya, mungkin jiwanya tidak akan tertolong dan jatuh ke alam sengsara. Berkat upaya Siti Garba Bodhisattva, maka orang tersebut akan tertolong dan lahir di antara manusia dan dewa. Terjerumus lagi, bila karmanya berat, akan jatuh di neraka dan tiada pembebasan. Pada saat itu, Raja Setan Maha Jahat mengatupkan kedua telapak tangan dengan hormat berkata kepada Buddha, "Yang mulia, kami semua Raja Setan, jumlahnya tak terhingga, bertempat di Jambu Dwipa. Ada yang menguntungkan manusia, ada yang merugikan manusia, masing-masing dengan tugas yang berbeda-beda, sesuai dengan balasan karma. Sehingga kami harus mengembara di seluruh dunia. Ternyata yang jahat lebih banyak daripada yang baik. Jika kami melewati suatu keluarga atau kota, desa, pemukiman, taman, gubuk, di mana ada laki-laki atau perempuan yang melakukan kebaikan sekecil bulu rambut, bahkan menggunakan satu panji atau satu payung sutra, sedikit dupa, sedikit bunga untuk dipersembahkan kepada Rupang Bodhisattva, atau membacakan sutra, membakar dupa untuk persembahan, walaupun hanya satu kalimat atau satu gatah, kami, Raja-Raja Setan, akan menghormati orang tersebut, seperti kami menghormati para Buddha di masa yang lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Para setan kecil masing-masing mempunyai kekuatan besar, dan Dewa Tanah akan melindunginya supaya terhindar dari segala bahaya dan kecelakaan, penyakit yang berbahaya maupun segala penyakit yang tidak terduga. Bahkan segala hal yang tidak menyenangkan tidak akan dekat dengan tempat tinggalnya.
apalagi menimpa dirinya. Buddha memuji Raja Setan. Baik, baik sekali. Kalian Raja Setan dan Raja Yama bisa melindungi umat laki-laki dan perempuan. Aku akan memberitahukan kepada Raja Brahma dan Sakra supaya kalian juga dilindungi. Sewaktu berbicara di dalam persamuan, ada satu Raja Setan bernama Pengurus Usia berkata kepada Buddha, "Yang mulia, tugas aku adalah berhubungan dengan usia manusia di Jambudwipa. Menetapkan kelahiran dan kematian adalah aku yang menetapkan. Ikrar pertama aku adalah ingin memberi manfaat dan kebahagiaan. Akan tetapi, makhluk hidup tidak memahami keinginanku, sehingga pada waktu lahir maupun meninggal tidak bisa tenang. Apa sebabnya? Karena manusia di Jambudwipa pada waktu baru lahir, baik laki-laki maupun perempuan, atau sewaktu akan melahirkan, berbuat yang baik untuk menambah manfaat bagi keluarganya, maka Dewa Bumi akan sangat senang dan melindungi anak dan ibu tersebut, sehingga mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman, bermanfaat bagi keluarga. Atau sesudah melahirkan, janganlah membunuh semua makhluk yang bernyawa untuk disajikan kepada ibu yang melahirkan dan menghidangkannya kepada seluruh keluarga dengan minuman arak, makan daging, bernyanyi, dan memainkan alat musik. Semua ini akan menyebabkan anak dan ibu tidak mendapatkan ketentraman. Mengapa demikian? Karena pada saat sulit melahirkan, terdapat banyak setan jahat, jin liar, dan makhluk halus yang ingin makan darah yang amis. Sementara itu, aku telah memerintahkan Dewa Bumi untuk melindungi anak dan ibu tersebut, supaya tentram dan mendapatkan kebahagiaan. Bila keluarganya melihat ibu dan anaknya itu selamat dan tentram, seharusnya menyadari dan bersyukur dan berbuat amal untuk membalas budi Dewa Bumi. Jika mereka sebaliknya membunuh dan mengumpulkan sanak keluarga untuk pesta, maka dengan demikian mereka akan membuat karma buruk sendiri. Kesejahteraan anak dan ibu akan berkurang. Di samping itu, bila orang di Jambudwipa yang akan meninggal tidak peduli yang baik maupun yang jahat, aku akan berusaha supaya orang yang akan meninggal itu tidak jatuh ke alam sengsara. Apalagi orang tersebut telah banyak berbuat yang baik, ditambah dengan kekuatan aku. Walaupun orang yang berbuat baik di Jambudwipa pada waktu akan meninggal, juga ada ratusan ribu setan dan makhluk halus yang jahat, memalsu orang tua atau para keluarga untuk menjemput orang yang meninggal, padahal sebenarnya ingin menjatuhkan dia ke alam sengsara. Apalagi jika orang yang akan meninggal itu semasa hidupnya banyak berbuat jahat. Yang mulia, laki-laki maupun perempuan yang ada di Jambudwipa pada waktu akan meninggal, kesadarannya sangat lemah dan bingung, tidak bisa membedakan baik dan jahat, bahkan mata dan telinganya menjadi kabur. Oleh karena itu, sanak keluarganya harus secepatnya menyediakan persembahan, membaca sutra, melafalkan nama Buddha Bodhisattva untuknya. Jasa pahala ini bisa membuat orang yang meninggal itu terhindar dari alam sengsara. Para iblis, setan, dan makhluk halus
semuanya akan mundur dan bubar. Yang mulia, semua makhluk hidup pada waktu akan meninggal jika bisa mendengar satu nama Buddha, satu nama Bodhisattva atau Sutra Mahayana, satu kalimat atau satu gata. Aku akan melihat orang tersebut bebas, kecuali 5 dosa besar dosa pembunuhan. Jika dosanya kecil, yang juga bisa menariknya ke alam sengsara, akan segera mendapat pembebasan. Buddha memberitahukan kepada Raja Setan pengurus usia, oleh karena Maha Welas Asimu membuat Maha Ikrar yang demikian, di dalam kehidupan dan kematian melindungi makhluk hidup. Jika di masa yang akan datang ada laki-laki atau perempuan yang akan meninggal, engkau janganlah mundur dari ikrarmu itu. Usahakanlah mereka memperoleh kebebasan dan selamanya memperoleh ketentraman dan kebahagiaan. Raja Setan berkata kepada Buddha, "Janganlah khawatir. Sampai dengan akhir hidupku, aku akan selalu melindungi makhluk hidup di Jambudwipa, baik pada waktu kelahiran maupun kematian, akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Semoga makhluk hidup pada waktu hidup dan mati percaya pada aku, maka semuanya akan mendapatkan pembebasan dan mendapatkan manfaat yang sangat besar." Pada saat itu, Buddha memberitahukan kepada Ksitigarbha Bodhisattva, Raja Setan pengurus usia telah melewati ratusan ribu kehidupan sebagai Raja Setan di dalam kehidupan dan kematian, melindungi makhluk hidup. Oleh karena ikrarnya yang maha welas asih, maka dia mewujudkan diri sebagai Raja Setan. Sebenarnya dia bukanlah Raja Setan. Setelah 170 kalpa, dia akan menjadi Buddha dengan nama Tathagata Animita. Kalpanya disebut Sukam, dunianya disebut Posada. Usia Buddhanya mencapai kalpa yang tak terhitung. Ksitigarbha, Raja Setan ini, apa yang telah dilakukannya tidak dapat terbayangkan. Manusia dan dewa yang diselamatkannya tidak terbatas. Bab 9. Nama para Buddha. Pada saat itu Ksitigarbha Bodhisattva Mahasatwa berkata kepada Buddha, "Yang mulia, kini aku demi manfaat makhluk hidup di masa yang akan datang, di dalam kehidupan dan kematian, bisa mendapatkan manfaat yang besar. Semoga Yang Mulia mendengarkan aku berkata." Buddha berkata kepada Ksitigarbha Bodhisattva, "Kini engkau akan menampilkan welas asimu, menyelamatkan segala penderitaan dosa. 6 jalur makhluk hidup memikul tugas yang tak terbayangkan. Kini waktunya sangat tepat. Bicaralah secepatnya, karena aku akan segera nirwana. Engkau harus menyelesaikan ikrar ini secepatnya, agar aku tidak cemas pada makhluk hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang." Ksitigarbha Bodhisattva berkata kepada Buddha, "Yang mulia, di masa yang lalu, pada asangkaya kalpa yang tak terhitung, lahir seorang Buddha bernama Tathagata Anantakaya. Bila ada laki-laki atau perempuan yang mendengar nama Buddha ini dan tiba-tiba menimbulkan rasa hormat, maka orang tersebut akan bebas dosa berat 40 kalpa kehidupan dan kematian. Apalagi jika dia mengukir
dan menggambar wajah Buddha, menyembah dan memuji, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang tak terbatas. Kemudian, pada kalpa-kalpa yang jumlahnya bagaikan pasir sungai Gangga, lahir seorang Buddha bernama Tathagata Padmajina. Bila ada laki-laki atau perempuan yang mendengar nama Buddha tersebut, seketika itu juga memutuskan untuk berlindung padanya, maka orang tersebut akan mencapai jalur kebudahan selamanya. Kemudian di masa yang lalu ada seorang Buddha yang lahir bernama Tathagata Padmapani. Bila ada laki-laki atau perempuan yang mendengar nama Buddha ini dan terus mengingatnya, maka orang tersebut akan memperoleh 1000 kelahiran di dalam 6 dewa loka, apalagi dia mengucapkan nama Buddha tersebut. Kemudian pada Asangkya kalpa yang tak terhitung di masa yang lalu, lahir seorang Buddha bernama Tathagata Simhananda. Jika ada pria atau wanita mendengar nama Buddha tersebut dengan sepenuh hatinya berlindung pada Buddha ini, maka orang tersebut akan bertemu dengan Buddha yang tak terhitung banyaknya, yang akan meraba ubun-ubunnya dan mencatatnya sebagai calon Buddha. Kemudian pada masa yang lalu lahir seorang Buddha Keraku Canda. Jika ada pria atau wanita yang mendengar nama Buddha tersebut dengan tulus menghormati, memuja, atau memujinya, maka orang tersebut di dalam persamuan 1000 Buddha dari Badra Kalpa akan menjadi Raja Brahma dan tercatat sebagai calon Buddha. Kemudian pada masa yang lalu lahir seorang Buddha bernama Vipasin Buddha. Jika ada pria atau wanita yang mendengar nama Buddha tersebut, maka dia tidak akan jatuh ke alam sengsara selamanya dan akan terlahir di antara manusia dan dewa, menerima kebahagiaan mulia. Kemudian pada waktu yang lampau yang tak terhitung banyaknya kalpa, bagaikan pasir sungai Gangga, lahir seorang Buddha bernama Tathagata Prabhutaratna. Jika ada pria atau wanita yang mendengar nama Buddha tersebut, maka orang tersebut tidak akan jatuh ke alam sengsara, selalu di surga dan menerima kebahagiaan. Kemudian pada masa yang lalu lahir seorang Buddha bernama Tathagata Ratnaketu. Jika ada pria atau wanita yang mendengar nama Buddha tersebut dan menghormatinya, maka orang tersebut tidak lama kemudian akan mencapai tingkatan arahat. Kemudian pada masa yang lampau, pada Asangkya kalpa yang tak terhingga, lahir seorang Buddha bernama Tathagata Kasaya Dawaya. Jika ada pria atau wanita yang mendengar nama Buddha tersebut, maka orang tersebut akan bebas lebih dari 100 kalpa dosa kelahiran dan kematian. Kemudian pada masa yang lalu lahir seorang Buddha bernama Tathagata Mahabhisna Giriraja. Jika ada pria atau wanita yang mendengar nama Buddha tersebut, maka orang tersebut akan bertemu dengan Buddha sebanyak pasir sungai Gangga, yang akan membabarkan dharma kepadanya, dan dia pasti bisa mencapai bodhi. Kemudian pada masa yang lalu ada Buddha Suda Chandra, Buddha Giriraja, Buddha Inana Bibu, Buddha Wimalakirti Raja, Buddha Prasnasidi, Buddha Anutara, Buddha Majugosa, Buddha
Cadra Paripurna, Buddha Candramuka, dan sejumlah Buddha yang tak terhitung banyaknya. Yang mulia, makhluk hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang, baik dewa maupun manusia, pria atau wanita, asalkan bisa mengucapkan satu nama Buddha, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Apabila mereka bisa mengucapkan banyak nama Buddha, maka umat-umat tersebut di dalam kehidupan dan kematian akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dan akhirnya tidak terjerumus ke alam sengsara. Jika ada orang yang akan meninggal, anggota keluarganya, bahkan hanya satu orang, bisa demi orang yang sakit itu membacakan satu nama Buddha dengan suara yang keras, maka orang yang meninggal itu dosanya akan dibebaskan, kecuali 5 dosa berat tidak bisa dibebaskan. Kelima dosa berat itu adalah demikian beratnya, sehingga berkalpa-kalpa lamanya hukumannya tak terhapus. Tetapi pada saat meninggal, ada orang membacakan nama Buddha demi dia, maka dosanya akan terhapus sedikit demi sedikit. Apalagi jika orang tersebut bisa mengucapkannya sendiri, maka pahala yang diperoleh adalah tak terhingga, bisa menghapuskan dosa yang tak terhingga.